Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, NPM 199187, Prodi S1 Kerusahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Viral Marketing. Baik, langsung saja kita ke materi pendahuluan. Latar belakang, beberapa pemasaran menekankan pada dua bentuk khusus berita dari mulut ke mulut: pemesaran buzz dan viral. Pemesaran buzz, gosip atau perbincangan menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui saran yang tidak terduga atau mengejutkan. Pembahasan pengertian viral marketing. Viral marketing dikenal di marketing, sharing marketing, value reward program, TVF program, digital word of mouth marketing, word of mouth marketing, dan sebagainya. Yang paling dikenal adalah istilah viral marketing. Pada saat seseorang melakukan sign up sebuah akun not email by the Hotmail, Yahoo atau lainnya, dan mulai berkirim kiriman email, maka di teks link paling bawah body mail kita akan menerima in text sebuah kalimat atau penawaran secara tidak langsung. Itulah yang dimaksud dengan viral marketing. Uniknya, tanpa kita sadari, dengan demikian setiap orang sudah terinfeksi virus tersebut. Inilah sebabnya inti pengabdosian viral marketing. Dalam dunia bisnis nyata, viral marketing dan periklanan virus adalah istilah mengacu pada teknik pemasaran yang menggunakan jaringan sosial yang sudah ada untuk menghasilkan peningkatan brand awareness atau untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, seperti penjualan produk melalui replikasi dari proses virus analog dan penyebutan virus atau virus komputer. Hal ini dapat disampaikan dari mulut ke mulut atau ditingkatkan oleh efek jaringan internet. Tujuan dari pemasaran tertarik untuk membuat program virus marketing yang sukses adalah untuk membuat pesan virus yang menarik bagi individu yang berpotensi tinggi jaringan dan yang memiliki probabilitas tinggi yang disajikan dan disebabkan oleh individu-individu dan pesaing mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Viral marketing bukan MLM, multi level marketing. Banyak orang beranggapan bahwa viral marketing sama dengan MLM, multi level marketing. Tentu saja tidak. Padahal viral marketing sangat bertolak belakang dengan MLM. Dalam MLM, member wajib memberi starter kit dan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh perusahaan tersebut, dan harus menjual beberapa dan berbeda dengan viral marketing yang berbicara mengenai cara berbelanja. Cara belanja seperti perusahaan memberi bonus atau reward pada konsumen. Bukan juga cara menjadi kaya seperti MLM yang manipulatif, meski peluang ini juga terbuka di program viral marketing. Kekuatan viral marketing melawan predatory pricing. Kekuatan viral marketing melawan predatory pricing. Program viral marketing bisa menjadi ancaman yang sangat serius bagi semua perusahaan yang menjadikan program pemasaran konvensional. Masih pada perusahaan yang menjalankan program pemasaran konvensional, maka semakin kuat program personal marketing, maka mencengkram program viral marketing atau membuat semua perusahaan tersebut mendarat di tanah yang sama. Kekuatan viral marketing benar-benar luas. Saatnya sudah tiba bahwa setiap perusahaan bisa memerangi persaingan bisnis. Tidaklah perlu mengandalkan modal besar. Kalau mengandalkan modal besar itu hal yang biasa, semua orang bisa. Lebih jelas mengenai semua jenis kita akan bahas selanjutnya. Predatory pricing. Predatory pricing adalah strategi yang bermain pada harga secara cerdik.
Banyak orang yang mengatakan licik bahkan jahat atau akan tetapi saya tidak setuju. Bisnis adalah perang. Hanya mereka yang pandai dan pintar akan berhasil. Kalau Anda takut kalah, tidak perlu bertujuan dalam bisnis. Jadi konsumen bisa saja. Berarti bertujuan dalam suatu bisnis harus siap dikalahkan dan dari berbagai sisi. Kemampuan hal biasa. Predator phishing memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk mematikan sejumlah perusahaan. Perusahaan apapun bisa dikalahkan. Dengan strategi ini, tentu strategi ini tidak boleh diusung sendiri, mungkin perlu dikombinasikan. Misalnya, usaha membajak karyawan yang kompeten dalam perusahaan yang kita incar. Inilah kalau mereka masih terus mengikuti kita, turunnya lagi harga hingga mereka sudah tidak mampu lagi bertahan. Gitu merek sudah kapok dan keluar dari pasar, kita naikkan lagi ke harga normal. Jangan khawatir, saat itu sudah ada satu pemain, yaitu kita sendiri. Inilah kesimpulannya. 1. Predatory pricing benar-benar dahsyat untuk menjadi pemegang dalam bisnis apapun. 2. Predatory pricing adalah strategi bersaing dalam sisi harga. 3. Predatory pricing hanya bisa menjadi jika modal perusahaan besar. 4. Perusahaan harus siap menanggung risiko rugi dalam jangka waktu tertentu sampai pesaing keluar dari pasar dalam menjalankan strategi ini. 5. Setelah pesaing lain keluar dari pasar, semuanya dikembalikan kepada perusahaan kita sendiri. Kekuatan viral marketing melawan predatory phishing. Berikut adalah langkah awal menjalankan sebuah program viral marketing. Terdapat 5 langkah awal dan setelah itu semua sistem ini akan berjalan dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan Anda. 1. Pembagian sebagai keuntungan kepada konsumen. 2. Mendesain sistem jenjang level dan bonus. 3. Memiliki website perusahaan. Berikut program yang disediakan khusus untuk viral marketing. Selanjutnya, menempatkan diri sendiri atau orang dalam untuk memenuhi program ini. Selanjutnya, mempromosikan program ini kepada masyarakat. Kelebihan strategi viral marketing. 1. Semua perusahaan mengandalkan hidupnya pada penjualan. Dalam arti luas, semua perusahaan mengandalkan pada strategi viral marketing. Sebuah perusahaan baru dapat bertahan hidup berkembang jika konsumen datang kembali untuk membelanjakan uang mereka dan terus belanja. Lebih bagus jika konsumen tersebut bisa mengajak atau bereferensi ke teman untuk belanja. Itulah yang ditawarkan viral marketing. Konsumen akan menjadi konsumen yang loyal. Jika perusahaan yang menggunakan viral marketing akan dibela habis-habisan oleh konsumennya. Alasannya perusahaan tersebut jika merupakan bagian dari para konsumennya. Program viral marketing akan menghemat biaya promosi Anda. Alasannya, konsumen yang akan menjadi juru promosi bahkan jadi tenaga penjual Anda. Uniknya, mereka tidak akan merasa sebagai karyawan melainkan sebagai pemilik usaha juga. 5. Program viral marketing tidak akan merugikan konsumen Anda. 6. Program viral marketing akan mematikan pesaing secara ajaib. Anda tidak menurunkan harga jual tetapi memberikan bonus pada konsumen. Dengan begitu Anda tidak melanggar kesepakatan bersama dalam asosiasi bisnis. 7. Anda tidak perlu lagi melakukan edukasi persyaratan positif di sedemikian rupa, sebab semua sudah ada di benak konsumen sudah siap. 8. Ada ribuan konsumen yang sudah ada dalam jaringan program viral marketing, maka sudah pasti akan siap menjadi konsumen Anda.
Anda tinggal melihat peluang ini dan meraihnya. 9. Program email marketing tidak menindak program marketing lainnya yang Anda lakukan selama ini, malah akan melengkapinya. Sekalipun konsumen tidak ingin bergabung dalam program ini, maka mereka akan tetap menjadi konsumen Anda. 10. Dengan program email marketing ini membuat perusahaan Anda, dan di mana-mana setiap konsumen adalah perusahaan Anda. Dimanapun mereka ada, di situ perusahaan Anda berada. Contoh strategi email marketing. Armada berjalan setia memiliki sebuah program. Jika seorang konsumen naik armada, maka ia akan mendapatkan satu tiket. Ketika konsumen naik armadanya 10 kali, maka konsumen akan mendapatkan 1 kali tiket traveling gratis. Di sini konsumen tidak akan pindah ke armada lain untuk mendapatkan bonus tersebut, sehingga diskon yang diberikan armada lain pun tidak berguna. Terbukti, konsumen lebih suka mengumpulkan 10 tiket untuk 1 kali perjalanan daripada mendapatkan bonus. Sangat efektif, bukan? Sangat efektif, bukan? Kesimpulan. Email marketing adalah strategi dan proses penyebaran pesan elektronik yang menjadi saluran untuk mengkomunikasikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas dan berkembang. Email marketing bukan MLM yang manipulatif. Adapun langkah-langkah untuk menjalankan email marketing adalah sebagai berikut. 1. Pembagian sebagai keuntungan kepada konsumen. Mendesain sistem jenjang level dan bonus. Dapatkan diri sendiri atau orang dalam untuk memulai program ini. Selanjutnya, mempromosikan program ini kepada masyarakat. Sedangkan kelebihan dari menggunakan digital marketing adalah semua perusahaan mengendalikan hidupnya pada penjualan. Sebuah perusahaan baru dapat bertahan hidup berkembang jika konsumen datang kembali untuk belanja uang mereka dengan terus belanja. Perusahaan yang menggunakan email marketing akan dibela habis-habisan oleh konsumennya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.